Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi di Jawa Timur. Sumber sejarah kerajaan ini adalah Kitab Pararaton dan Kitab Negara Kertagama. Menurut Pararaton, Tumapel hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Kediri. Tumapel dikuasai oleh Tunggul Ametung. Kemudian Tunggul Ametung digulingkan dari kekuasaannya oleh Ken Arok dan berhasil mengawini istri Tunggul Ametung yaitu Ken Dedes. Berikut adalah arca Ken Dedes dan Ken Arok. Pada saat Ken Arok menguasai Tumapel, di Kerajaan Kediri terjadi perselisihan antara Raja Kertajaya dan para Brahmana. Para Brahmana melarikan diri ke Tumapel. Mereka meminta perlindungan kepada Ken Arok. Ken Arok melakukan serangan ke Kediri. Perang melawan Kediri meletus di desa Genter dan Kediri berhasil dikalahkan. Kemudian Ken Arok mendirikan Kerajaan Singasari dan menjadi raja pertama dengan gelar Sri Ranggaraja Sang Amurwabhumi. Pada tahun 1227 Masehi, Ken Arok dibunuh oleh prajuritnya atas perintah Anuspati, anak Tunggul Ametung dengan Ken Dedes. Anuspati selanjutnya menjadi Raja Singasari. Kematian Ken Arok dibalas oleh Panji Tohjaya, anak Ken Arok dengan Ken Umang yang berhasil membunuh Anuspati. Kemudian terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Ranggauni dan Mahisa Cempaka yang berhasil menaikkan Ranggauni sebagai Raja Singasari yang bergelar Wisnuwardana. Pada tahun 1268 Masehi, Raja Ranggauni meninggal dunia dan kekuasaan pemerintahan dipegang oleh putranya Kertanegara. Pada masa Kertanegara, Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya. Kertanegara dikenal sebagai penggagas kesatuan Nusantara di bawah kekuasaan Singasari, disebut Wawasan Nusantara I. Berikut ini peta kekuasaan Kerajaan Singasari. Urutan raja-raja di Kerajaan Singasari yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Ken Arok, yaitu pendiri Kerajaan Singasari. Yang kedua adalah Anuspati. Yang ketiga adalah Tohjaya. Yang keempat adalah Wisnuwardana. Dan yang terakhir adalah Raja Kertanegara, yaitu raja yang paling maju di masa kejayaannya. Kebijakan Kertanegara untuk mencapai cita-cita, mengadakan kerjasama dengan Kerajaan Campa di Kamboja untuk membendung kekuatan Kekaisaran Cina di bawah Kubilai Han, mengirimkan kekuatan militernya ke Melayu Malaysia yang dikenal sebagai Ekspedisi Pamalayu untuk memperluas daerah kekuasaan, menyempurnakan sistem pemerintahan kerajaan dengan membentuk Dewan Penasihat Raja, mengembangkan kehidupan beragama antara Hindu dan Buddha. Kertanegara adalah penganut Shiva Buddha aliran Tantrayana. Politik perluasan kekuasaan yang diterapkan oleh Kertanegara menyebabkan kekuatan dalam negeri kerajaan berkurang. Hal itu dimanfaatkan oleh Jayakatwang, Raja Kediri, untuk menyerang Istana Singasari. Dalam pemberontakan pada tahun 1292 Masehi, seluruh pembesar kerajaan termasuk Kertanegara wafat. Kehidupan ekonomi Kerajaan Singasari bersumber dari pertanian dan perdagangan. Wilayah Singasari terletak di daerah pedalaman dan dialiri dua sungai besar. Dua sungai besar itu adalah Bengawan Solo dan Kali Brantas. Selain dimanfaatkan untuk pertanian, kedua sungai ini juga dimanfaatkan sebagai sarana lalu lintas pelayaran dan perdagangan. Pada masa pemerintahan Kertanegara, perdagangan mendapat perhatian yang cukup besar. Hal ini tampak dari upaya Kertanegara untuk menggeser kedudukan Sriwijaya sebagai penguasa perdagangan di Selat Malaka. Upaya tersebut diwujudkan dengan melaksanakan ekspedisi Pamalayu.